Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime mashite, watashi wa Maida ningsi desu. Watashi wa 19 desu. Imasen mo koko no 4 desu. Dojo yoroshiku onegai shimasu. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 37, bab 38, dan lampiran 15. Di bab 37 yaitu mengenai Dobutsuga Sukides, di bab 38 yaitu Sumiwa Nandeska, di lampiran 15 yaitu tentang ini apa. Di bab 37 saya akan menjelaskan mengenai Dobutsuga Sukides, yaitu mengenai olahraga apa yang disukai dan olahraga apa yang tidak disukai. Terus hewan apa yang disukai dan hewan apa yang tidak disukai. Mari kita memperkenalkan nama barang benda yang kita sukai. Berikutnya kita akan mengenal macam-macam dobutsu, yaitu binatang. Yang pertama ada inu, yaitu anjing. Yang kedua ada neko, yaitu kucing. Yang ketiga ada usage, yaitu kelinci. Yang keempat ada tori, yaitu burung. Yang kelima ada saru, yaitu orang utan. Di sini kita akan mengenal tentang supotsu atau olahraga, macam-macam olahraga. Yang pertama ada pinpon, yaitu pingpong. Yang kedua ada bareboru, yaitu bermain voli. Yang ketiga ada badminton, bermain badminton. Yang keempat ada tennisu, yaitu bermain tenis meja. Yang kelima ada basuketoburu, yaitu bermain basket. Yang keenam ada saka, bermain bola. Yang ketujuh silat, bermain silat. Yang kedelapan karate, bermain karate. Selanjutnya kita akan mengenal tentang nama kudamono, yaitu buah-buahan. Yang pertama ada papaya, yaitu papaya. Yang kedua ada painapuru, yaitu nanas. Yang ketiga itu ada banana, yaitu pisang. Yang keempat ada suika, yaitu semangka. Selanjutnya kita akan mengenal tentang cara bagaimana membuat kalimat kesukaan dan ketidaksukaan terhadap suatu hal. Misalnya yaitu ada olahraga, makanan, dan sebagainya. Contoh kalimat yang pertama yaitu watashi wa sakaga suki desu. Contoh kalimat yang kedua ada sensei wa pinpon ga suki de wa arimasen. Contoh kalimat ketiga ada besan wa inu ga suki desu. Itu semua yaitu kalimat mengenai ketidaksukaan dan kesukaan dari suatu hal. Yaitu di kalimat kedua kita akan menggunakan pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan hal yang paling disukai dari kelompoknya. Yang pertama ada kalimat contohnya yaitu dobutsu no nakade usagi ga ichiban suki desu. Yang kedua ada dobutsu na nakade nani ga ichiban suki desu. Dari bab 37 yaitu mengenai Dobutsuga Sukides, maka bisa kita membuat contoh yang kalimat yang kita sukai seperti olahraga, makanan. Setelah itu kita membuat kalimat perkenalan diri. Contohnya yaitu Hajime mashite, watashi wa Maida ningsi desu. Koko nensei desu, watashi wa Dobutsuga Sukides. Neko ga ichiban suki desu. Uchi ni neko ga tasusan imasu. Demo inu wa amari suki de wa arimasen. Dojo yoroshiku onegai shimasu. Yang kedua yaitu akan menjelaskan bab 38 yaitu mengenai sumiwa nandeska, yaitu sebutkan jenis-jenis hobi dan apa hobi Anda. Dan berikut adalah macam-macam sumi atau kegemaran. Yang pertama adalah utao taimasu. Yang kedua ada gitao hikimasu. Yang ketiga ada eo kakimasu. Yang keempat ada ongaku kokikimasu. Yang kelima ada manga o yumimasu. Yang keenam ada yori o shukurimasu. Yang keenam ada shanshi o torimasu. Yang ketujuh ada dansu o shimasu. Yang pertama itu bernyanyi. Yang kedua itu bermain gitar. Yang ketiga melukis. Yang keempat mendengarkan lagu. Yang kelima yaitu membaca. Yang keenam memasak. Yang ketujuh memotret. Dan yang kedelapan yaitu berdansa.
Dan berikut cara membuat pola kalimat dari bab 38 ini, yaitu ada dalam bentuk kamus. Yang pertama ada di golongan pertama, ada di golongan kedua, dan ada di golongan yang ketiga. Contohnya ini ada bentuk masen, bentuk mas, yaitu ikimas, kikimas, oyogimas, hanashimas, tachimas, shinimas, asobimas, yomimas, dan suwarimas. Yang golongan kedua itu ada mimas, tabemas. Yang golongan ketiga ada kimas, shimas, dan bekyoshimas. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Dan cara membuat pola kalimatnya bisa berbentuk dengan percakapan, misalnya bisa no sumiwa nan desu ka? Yang B-nya menjawab eo kaku toko des, asano sumiwa nan desu ka? Magan o yumu koto des. Nah, pada lampiran 15 ini mengenai ini apa, yaitu naik apa Anda ke sekolah, di mana Anda memarkir kendaraan, siapa yang mengatur parkir di sekolah, dan bagaimana pengaturan parkir di sekolah. Pertanyaan yang pertama, naik apa Anda ke sekolah? Saya siswa-siswi untuk pergi ke sekolah itu menggunakan kendaraan roda 2, yaitu motor. Pertanyaan kedua yaitu, di mana Anda memarkirkan kendaraan? Kami para siswa-siswi memarkirkan kendaraan di dalam sekolah yang sudah memfasilitasi parkiran untuk motor. Pertanyaan ketiga, siapa yang mengatur parkir di sekolah? Yang mengatur parkir di sekolah yaitu satpam yang bertugas di sekolah pada hari itu. Pertanyaan keempat, bagaimana pengaturan parkir di sekolah? Pengaturan parkir di sekolah yaitu menggunakan motor yang berwarna. Misalnya motor berwarna putih berparkir di sebelah kanan, motor warna merah di sebelah kiri, dan motor yang gigi dirapikan sesuai dengan motornya. Seperti ada yang digambar berikut ini benda ini ada di sekolah. Dan jawabannya adalah jinetes okibat, yaitu tempat parkir di sekolah-sekolah Jepang itu ada seperti pada gambar berikut. Dan bagaimana sih sekolah Jepang memarkirkan sepeda di sekolahnya? Yaitu dengan cara ban depan sepeda dimasukkan ke jalur rel parkir sepeda kemudian menguncinya. Yang gambar pertama. Yang kedua, sepertinya siswa-siswa Jepang memarkirkan sepeda ke sekolah. Yang ketiga itu parkir seperti sudah dibuat berjajar dan bertingkat. Mereka bebas memarkirkan sepeda di parkir sepeda atas maupun bawah, sehingga sepeda yang diparkir dapat berjajar dengan rapi. Mengingat halaman sekolah sempit, maka parkir sepeda dibuat bertingkat untuk menghemat tempat, sehingga tidak perlu ada petugas yang mengatur. Efektif kan? Cukup sekian materi yang bisa disampaikan. Berikut ini ada kesimpulan dari bab 37, bab 38, dan lampiran 15. Di bab 37 yaitu mengenai Dobutsu ga suki desu, yaitu menjelaskan dan mengenal olahraga yang disukai, olahraga yang tidak disukai, dan juga hewan yang disukai serta hewan yang tidak disukai, serta melatih dan menjelaskan dan bagaimana cara memperkenalkan diri dan memperkenalkan barang yang tidak disukai dan juga yang disukai. Di bab 37 juga diperkenalkan macam-macam olahraga menggunakan bahasa Jepang, macam-macam binatang menggunakan bahasa Jepang, dan macam-macam buah-buahan, serta diajarkan untuk membuat pola kalimat yang disukai dan tidak disukai. Selain itu juga melatih untuk membuat paragraf atau kalimat. Sedangkan kesimpulan di materi bab 37 yaitu mengenai sumiwa nan desu ka, yaitu menjelaskan atau menyebutkan jenis-jenis hobi,
dan mempertanyakan apa sih hobi kita. Dan di materi bab 38 ini juga memperkenalkan macam-macam kegemaran seperti utao utaimas, yaitu bernyanyi, gitao hikimas, dan lain-lain yang sudah dijelaskan di materi bab 38. Selain itu di bab 38 juga dijelaskan dan diperkenalkan cara membuat pola kalimatnya yang sudah saya jelaskan di materi kemarin. Nah, sedangkan kesimpulan di lampiran 15 yaitu tentang naik apa ke sekolah, di mana memarkirkan kendaraan dan siapa yang mengatur parkir di sekolah. Selain itu juga di lampiran 15 ini pun dijelaskan tentang tata cara memarkirkan sepeda sedangkan di lampiran 15 juga dijelaskan tata cara memarkirkan sepeda di Jepang. Dan di sini juga dijelaskan satu persatu step-step untuk memarkirkan sepeda ala Jepang. Sekian.